Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang peristiwa penting Eropa dan pengaruhnya bagi Indonesia. Nah, karena materi ini cukup banyak, di sini kita akan membahas satu-satu dulu, yaitu pertama kita akan membahas tentang Renaissance. Nah, apa sih Renaissance itu? Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, pastinya dengan gambar-gambar ini tidak asing lagi ya dengan gambar-gambar seperti ini. Pastinya penasaran apa yang dimaksud dengan Renaissance itu. Nah, Renaissance sendiri adalah biasa disebut sebagai periode pencerahan atau abad pencerahan atau abad penalaran, yaitu the age of reason. Nah, Renaissance sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu renescere yang berarti kelahiran kembali. Yang dimaksud sebagai kelahiran kembali adalah kembalinya pengaruh seni dan budaya Yunani dan Romawi kuno dan menenggelamkan pengaruh gereja dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi pada masa ini sebelum ada Renaissance mengenal namanya The Dark Age atau zaman kegelapan, yang mana keadaan Eropa sangat menyedihkan karena semua harus tunduk pada pengaruh gereja. Jadi semua kegiatan harus tunduk pada gereja di bidang apapun, sehingga pada masa The Dark Age terjadi feodalisme di berbagai bidang. Pada masa Renaissance ini juga mengenal namanya semboyan Spere Aude yang berarti berpikirlah sendiri. Renaissance sendiri terjadi di Eropa pada abad ke-14 hingga abad ke-17. Nah, di sini adalah salah satu tokoh yang bernama Jules Michelet dalam karyanya berjudul History of France menyebutkan bahwa Renaissance merupakan periode setelah abad pertengahan. Dan Renaissance sendiri ditandai dengan faktor humanis, sedangkan abad pertengahan ditandai dengan faktor dogmatis. Zaman kegelapan atau The Dark Age. Pada zaman ini, peradaban manusia tidak berkembang sehingga disebut sebagai The Dark Age atau zaman kegelapan. Terjadi kurang lebih pada tahun 500 hingga 1000-an. Jadi, zaman kegelapan ini terjadi di Eropa hampir kurang lebih 600 tahun. Abad pertengahan ditandai dengan dominasi gereja yang sangat kuat yang berdampak tidak berkembangnya kesenian dan kebudayaan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini muncul kaum burjuis yang tidak sependapat dengan pihak gereja dan memunculkan pemikiran rasional, sehingga mulai lunturlah zaman kegelapan ini. Tuh, karena kaum burjuis beranggapan bahwa semua kegiatan keduniaan ini tidak bisa dilepaskan dari urusan duniawi. Tidak hanya mementingkan urusan akhirat saja atau urusan keagamaan saja, tapi juga harus mementingkan urusan keduniawian. Tuh. Nah, di sini ada faktor pendorong munculnya Renaissance. Menurut sejarawan Prancis Miles de Certeau, ada dua faktor pendorong Renaissance. Yang pertama adalah perubahan aktivitas gereja. Nah, dominasi gereja ini membuat perpecahan agama dan masyarakat, sehingga gereja menerapkan strategi baru untuk mendorong aktivitas ibadah masyarakat, seperti pameran kesenian dan lain-lain. Sehingga gereja mulai menerapkan terbuka atau pembukaan atau terbaruan dalam aktivitasnya. Jadi, gereja ini mulai menerapkan hal-hal modern. Kedua, yaitu timbulnya kota-kota dagang yang makmur. Jadi, menjelang Renaissance, aktivitas perdagangan mengalami kemajuan sehingga menimbulkan konsep optimistis. Kemajuan perdagangan ini juga menghapuskan stratifikasi sosial masyarakat agraris yang sangat feodal.
Pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Jadi, para pemikir Eropa menemukan bahwa berbagai filsafat Yunani Romawi kuno mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak gereja. Sehingga para pemikir ini mulai menggunakan filsafat Yunani dan Romawi kuno kembali untuk menyelesaikan masalah mereka. Pemikiran ini memunculkan humanisme, yaitu faham yang menganggap manusia bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka. Mereka kembali melihat dan membuka ide-ide lama dalam bentuk pemikiran, bangunan, atau karya seni. Nah, di sini ada beberapa contoh karya seni yang bersifat humanis, romantis, dan realistis, yang tentunya karya seni ini sangat terkenal sekali ya hingga sekarang. Yang pertama ada patung David, karya dari Donatello. Kemudian ada lukisan Mona Lisa, karya dari Leonardo da Vinci. Nah, di sini karya-karya lukisan ini mulai bentuk-bentuk humanis, romantis maupun realistis. Jadi mulai memperlihatkan keindahan. Nah, pengaruh Renaissance di Eropa. Jadi, seiring dengan perkembangan Renaissance pada sekitar abad ke-15 yang terjadi di negara-negara Eropa seperti Perancis, Italia, Spanyol, Jerman, Belanda, Inggris, dan Portugis, memunculkan penemuan-penemuan baru di berbagai bidang, di antaranya di seni sastra, ilmu pengetahuan, yang kemudian akhirnya mendorong terjadinya penjelajahan samudra. Jadi, Renaissance ini memunculkan teknologi-teknologi baru untuk melaksanakan penjelajahan samudra, sehingga nanti akan muncul kolonialisme dan imperialisme di berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Nah, pengaruh Renaissance bagi dunia. Jadi, pihak gereja tidak lagi bisa bertindak sewenang-wenang sehingga mulailah muncul faham-faham. Pengaruh Renaissance bagi dunia. Jadi, pihak gereja tidak lagi bisa bertindak sewenang-wenang, sehingga mulailah muncul faham-faham baru seperti humanisme, rasionalisme, dan absolutisme. Seni dan sastra juga ikut berkembang seiring munculnya Renaissance. Seperti tadi ya, jadi seni-seni gaya Yunani Romawi kuno lama mulai muncul kembali pada masa ini. Seperti tadi lukisan dari Leonardo da Vinci maupun karya patung dari Donatello tadi. Selain itu, penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga banyak muncul, seperti munculnya ahli sains Copernicus dan Galileo Galilei yang mengemukakan tentang teori Copernicus maupun teori bahwa bumi itu bulat. Nah, selain itu juga ada beberapa tokoh seperti Tartaglia dan Cardan yang tentang penemuan di bidang matematika maupun William Harvey dalam bidang biologis yaitu kedokteran, penemuan tentang peredaran darah. Oke, mungkin cukup sekian hari ini ya. Semoga bermanfaat materi kita. Silahkan dipelajari. Terima kasih.